Tidak menjatuhkan Pak Jokowi. Justru ini sangat menguntungkan Pak Jokowi. Kenapa? Karena dikit lagi jadi tersangka semua nih yang fitnah ini. Gimana? Masih memperolok-olok segala macam, menghina. Dia nggak memikirkan bahwa Pak Jokowi itu adalah presiden 10 tahun. Pak Jokowi itu adalah ayah dari wakil presiden. UGM aja mengatakan bahwa itu asli. Nggak ada masalah. Ahmad Dhani anaknya nabrak mati 7 orang mati. Para tabas hanya bilang ayah bodoh, kalimat tuh ayah bodoh gitu. Gimana? Seru ya nonton cuplikan dari Rakyat Bersuara? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube dari Okezone. Kalau udah, kita lanjut lagi yuk nonton Rakyat Bersuara. Tadi saya ingin sedikit lagi ke Bung Andi. Anda mengatakan ada agenda. Ini persis apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Ada agenda politik besar di balik ijazah palsu. Anda bisa jelaskan soal itu dan Anda bertanggungjawabkan soal itu. Saya katakan agendanya tadi itu 2020. Nggak agenda politik apa? Agenda politik di sini kita kan melihat ya apa yang terjadi ya dari ijazah kemudian berlanjut munculnya para purnawirawan. Makzulkan wakil presiden. Wakil presiden, ya kan? Kalau kita lihat ya kemarin yang duduk bersama dengan Bang Roy Suryo itu kan kelihatan ada yang tidak berperkara pun itu hadir di situ. Ada Majen Sunarko, ada Pak Said Didu. Akhirnya apa? Kita mempunyai asumsi sebetulnya ya bahwa ini ada apa sebetulnya mereka ini ikut di dalam press conference. Ada apa? Pertanyaan saya kan begitu. Ada apa? Kenapa ini berkesinambungan dan ini baca itu dari kompak? Pendukung Jokowi apa? Ya kalau kita melihatnya memang ada agenda besar. Dari 2 bulan lalu saya sudah katakan ada grand design untuk itu. Di sini pun, Bang Iman ingat ya, waktu masalah purnawirawan, saya sudah katakan ada 4 kelompok di sini yang ingin menjatuhkan atau mendiskreditkan Pak Jokowi ya dengan Mas Gibran dan dengan Mas Bobi dan keluarganya serendah-rendahnya untuk itu. Oke, berarti ini saya anggap bacaan dari pendukung Pak Jokowi. 1, mendiskreditkan Pak Jokowi. 2, menjatuhkan putranya. Putranya Mas Gibran sebagai wakil presiden, memakzulkan. Yang ketiga juga menjatuhkan atau minimal mendiskreditkan menantunya. Bobi Nasution. 3 itu. Jadi, itu agenda besar yang terjadi dari 2 isu besar, ijazah palsu dan makzulkan wapres. Agendanya ini sampai 2029 Bang Iman. Ya, sampai 2029 untuk ini. Kalau Roy Suryo dan teman-teman memang sudah menggunakan arsenal yang cukup besar nantinya, artinya ini akan panjang. Ya kan? Ini akan berlanjut terus. Ya, dalam pandangan kami sebagai pendukung Pak Jokowi. Ya kan begitu? Ya. Dah, sebentar dikit. Saya jawab aja. 2020 tuh tolong orang juga bisa mengerti. Kalau analisis tuh saya dari satu objek tuh saya analisa hasilnya keluarnya ini. Itu komentar aja dan tidak ada analisis sama sekali itu gak usah dijawab. Saya udah jawab tadi ya. Jadi clear. Jadi saya hanya ingin nerangkan Mas Aiman, tolong cerdas dikit, gunakan otak dikit ya dalam membaca tweet. Orang baca tweet ada yang komen biasa, ada yang menganalisis, ada yang memastikan. Itu hanya komen aja, nggak ada apa-apanya ya. Dan memang membuktikan kalau memang dari tahun 2020 memang sudah ada pertanyaan tadi kan kapan saya menganalisis? Saya menganalisis Ella itu ya setelah tweetnya Dian Sandi. Itu aja sebenarnya. Saya lanjut. Silakan. Ya, saya sih sebentar belum dijawab soal agenda, tapi nanti saya akan tanyakan. Silakan. Saya mau membantah dulu. Sebenarnya saya sebagai pengacara dari Profesor Aiman ya. Pak Iman. Pak Iman ini Aiman. Ya. Jadi saya nggak menilai ini sebagai agenda yang akan menjatuhkan Pak Jokowi dan tidak menjatuhkan Pak Jokowi. Justru ini sangat menguntungkan Pak Jokowi. Kenapa? Karena dikit lagi jadi tersangka semua nih yang fitnah ini. Gimana? Yang tukang fitnah-fitnah yang ngolok-ngolok ini jadi tersangka. Mas Roy dan kawan-kawan. Dan terancam akan dihukum. Kecuali setelah pulang ini minta maaf sama saya sampaikan ada yang minta maaf. Ya, Mas Aiman, 2008 saya nulis tentang tesis saya itu status hukum presiden sebagai pelapor dan terlapor dalam perkara pidana gitu. Kita meneliti tidak satu pun pernah ada presiden di negara di dunia ini jadi tersangka. Apalagi dalam perkara ecek-ecek seperti ini. Kalau mau melanggar hukum nggak dihukum jadi presiden, ada hak imunitas. Nah sekarang, kenapa Pak Roy kasusnya dilakukan penyidikan? Karena sudah dihentikan oleh kepolisian, tapi masih ngoceh, masih ribut. Masih memperolok-olok segala macam, menghina. Dia nggak memikirkan bahwa Pak Jokowi itu adalah presiden 10 tahun.
Pak Jokowi itu adalah ayah dari wakil presiden. Nah, terus legal standingnya sebagai apa? UGM aja mengatakan bahwa itu asli, nggak ada masalah. Nah, terus tadi kalau teman-teman mengatakan ini kritik nggak bisa, karena kalau di dalam lembaga kepresidenan ya, yang kita alami waktu Zainal Ma'arif menghina Pak SBY, ya, yang terjadi itu sadar itu Zainal Ma'arif, sehingga dia langsung minta maaf, walaupun proses dituntut percobaan gitu. Nah, saya sih sebenarnya dari awal itu saya pikir, waduh, saya ini kalau ribut dengan Mas Roy Suryo semua ini udah lewat masa-masa saya ribut gitu. Kita ingin menjadi negarawan, ketika berdebat ini nggak perlu saling teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, saling tunjuk-tunjuk gitu. Kita berbicara tentang Mas. Ini adalah lembaga kepresidenan ya, namanya silakan. Ini persoalan misalnya antara Pak Jokowi, ijazah dan hukum, silakan, sudah selesai. Nah, nanti Mas Suryo juga nggak perlu Farhad Abbas maki-maki, ribut-ribut, nanti akan persoalan dengan hukum gitu. Malah contoh nih, Pak Profesor Paiman ya, Farhad, saya sebenarnya nggak mau laporin nih mereka semua. Yang dilaporin siapa sih? Ya termasuk Mas Suryo, kemudian Bitor. Tapi dan mereka datang ke tempat saya minta maaf, minta uang, dikasih, mintanya 20 juta nih. Siapa? Bukan Mas Suryo, yang kan beda laporannya. Bitor minta ya, 20 juta. Minta 20 juta, dikasih 15 juta. Ini valid ini? Iya, itu kan laporan polisi kita. Nah, katanya minta sumbangan buat acara. Ya memang, tapi ada ancaman kalau nggak ngasih akan dipiralkan. Minta ke Prof Paiman. Ya, saya hanya menggambarkan bahwa Prof Paiman tuh nggak mau ngelaporin namanya Bitor itu. Tapi karena kelewatan gitu. Bahkan mengatakan bahwa Paiman adalah orang yang membuat ijazah, mencetak di pasar pramuka gitu. Ijazah yang palsu 1000% yakin. Makanya dengan berat hati. Jadi yang bukti transfer yang beredar di media sosial itu benar? Ya itu uang dari Profesor Paiman. Kalau nggak ngapain dia nggak kenal si Bitor mau ngasih uang senilai 20 juta. 15 juta rupiah. 15 juta. Gara-gara kurang 5 juta makanya ini dia ributin. Gara-gara kurang. Ya ini betul. Gara-gara kurang 5 juta dia ributin di. Tidak ada niat kriminalisasi daripada Pasar Pak Profesor yang adalah mantan wakil menteri desa. Termasuk Mas Suryo. Nah, tapi menurut saya ya, makanya saya sedikit kaji. Kalau bicara tentang kewenangan daripada presiden itu, jangankan hanya bikin ijazah palsu atau apa, ini kan nggak betul. Menyatakan perang pun bisa, membantu sumbangan segala macam, dia punya prerogatif, yang punya keistimewaan dia, nggak bisa dituntut seorang presiden. Nah, kalau sudah presiden punya kewibawaan dan kehormatan seperti itu, apalagi sudah ada SP3, ini buat sadar. Ini contoh nih, aku kasih contoh satu nih buat Mas Suryo. Semoga berubah. Ahmad Dhani anaknya nabrak mati 7 orang mati. Farhad Abbas hanya bilang ayah bodoh, kalimat tuh ayah bodoh gitu. Kalau mau dipikir di luar negeri hakim mukul konyol 20 tahun anak bapaknya. Karena anaknya dikasih kunci ya sebelum 19 tahun. Saya dihukum. Ya walaupun dihukumnya nggak di penjara ya, tapi dianggap bersalah karena kalimat bodoh. Nah sekarang bagaimana kalian misalnya Pak Roy adalah mantan menteri dari partai yang sekarang ini mendukung Pak Jokowi gitu. Apa nggak bisa sedikit? Saya sudah bukan orang partai. Ya walaupun, tapi setidaknya kan kualitas Bapak sebagai seorang dokter, kalau bagi saya Pak Roy Suryo ini profesor. Tapi setidaknya berpikirlah Mas. Mas juga, dulu saya nggak mau ribut lagi sama Mas Suryo. Kenapa? Karena saya pikir udah masa lalu lah ribut-ribut ya. Kita kan pengen dia. Makanya saya malam ini saya mudah-mudahan lidah saya ini nggak terselip atau menghina atau merugikan orang. Karena ini persoalan bukan antara Pak Jokowi dengan mereka, tapi antara mereka lagi dengan hukum kira-kira gitu. Antara Mas Roy Suryo dengan hukum, Dokter Tifa, Bung Rismo dengan hukum. Dengan hukum. Bahkan kami juga menggugat perdata. Pak Paiman memberi kuasa. Nah, kita minta agar mereka dinyatakan berbuat. Tapi sebentar, tadi apa yang kemudian disampaikan oleh Bung Taufik, nggak bisa kemudian itu dilakukan proses hukum karena tidak ada pembanding secara yudisial. Ini kan katanya karena terpengaruh dengan kalimat dari Pak Roy Suryo bahwa bukti yang diajukan buktinya fotokopian. Kan sudah dijelaskan sama kawan kita bahwa ketika orang membuat laporan polisi, walaupun dia bawa aslinya, itu yang disangkas itu yang kopiannya. Nanti pada saat sudah penyidikan baru ditanya mana aslinya. Boleh saya itu pun tidak. Sebentar Pak. Nah, jadi kan sebenarnya apa yang saya lihat dari orang-orang ini mulai Egy Sujana, Bang Rui semua adalah upaya untuk memperolok-olok, mempermalukan Pak Jokowi mungkin karena dendam politik, betul jadi. Karena mungkin berbeda. Itu tujuan utama yang Anda. Ya, karena caranya itu orang harusnya membuktikan dulu, diam-diam aja. Nanti kalau udah terbukti baru hajar. Kalau ini buktinya juga nggak mau, ditanya aslinya Pak Jokowi juga aslinya kan kayak main-main. Sehingga ketika ditanyakan, saya dapat bocoran nih.
Dari 50 saksi ahli, apa juga yang Bapak sampaikan juga bukan perbandingan asli, nggak ada kaitan dengan ini. Sehingga Bapak ketika ditanya oleh polisi di penyidikan, nggak bisa jawab, baik Rismon segalanya nggak bisa jawab. Sehingga unsur memberi pencemaran nama baik, menyebarkan berita dan menghasut itu terbukti. Sehingga status ini oleh para ahli maupun saksi-saksi lainnya dinaikkan menjadi penyidikan. Artinya nggak lama lagi mereka ini akan menjadi tersangka dan dapat dipastikan bahwa mereka akan dihukum. Ngaco. Kalau nggak minta maaf kan kira-kira seperti itu. Nah, makanya saya harapkan mudah-mudahan setelah acara ini saya menyarankan ke teman-teman kita untuk Indonesia lebih baik lagi minta maaf aja. Ya ke Pak Presiden, Pak Jokowi ke anaknya. Orang jasanya palsu suruh minta maaf. Gitu. Nggak bisa. Kalau kalian nggak maaf masalah. Tapi yang terjadi ya, Pak Paiman ini udah siap nih. Kenapa? Karena Pak Paiman itu doktornya asli, profesornya asli. Dihina, dibilang nggak benar, datang ke Unpad ngejek-ngejek. Coba bayangkan udah terima duit lagi, bukan Mas Suryo ya, tapi sih. Nah itu. Maka saya yang udah minta maaf aja, mumpung orangnya itu bilang kalau saya nggak dipermalukan saya maafin. Jadi bukan mengkriminalisasi orang-orang pintar ini, tapi adalah orang-orang pintar ini, orang-orang besar ini mengecilkan Pak Jokowi. Bang Edi nanti, saya bilang dulu nanti Bang Edi akan tanpa takut penjara.